Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Artina Putri dengan NIM 7211419171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek 3 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Kasus, pada contoh ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza, sehingga seseorang yang melihat beli internet dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Contoh ini berisikan seperangkat standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu ada daftar, gambar, link, dan tabel. Ini merupakan contoh tampilan yang sudah jadi, yaitu University Pizza. Lalu, bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama ada bagian dari dokumen HTML memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Informasi lain dapat dicantumkan di bagian kepala untuk sebagai catatan mengenai penulisan halaman tersebut. Kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web dan lain-lain. Pada bagian tubuh sendiri, memberitahukan apa yang akan dilihat oleh pengguna layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata di dalam kurung, serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Lalu membuat dokumen Notepad. Untuk membuat dokumen Notepad, klik Start pada pilihan subperintah program. Lalu program Notepad akan muncul di dalam daftar. Jika belum muncul, maka klik subperintah aksesoris dan setelah itu program Notepad akan muncul, seperti gambar di sampingnya. Lalu selanjutnya, pada bagian baris 1-5, kita menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Pada baris 6, kita menentukan tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Lalu pada baris ke-7, berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu pada baris ke-8 sampai ke-11, kita dapat memperbesar huruf dengan 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurut pada menu drop-down. Lalu, pada baris ke-12, kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan garis kosong tambahan. Pada baris ke-13 sampai ke-16, kita dapat membuat daftar yang tidak beraturan. Pada baris ke-17, kita terdapat perintah unordered list. Kita matikan. Lalu pada baris ke-18, kita dapat memulai tabel. Pada baris ke-19, terdapat perintah memulai baris baru di dalam tabel. Pada baris ke-20 sampai 23, kita membuat 4 sel, data yang masing-masing mewakili judul kolom. Lalu pada baris ke-6, kita menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Pada baris ke-47 sampai 51, terdapat daftar urutan. Lalu pada baris ke-52 sampai 54, perintah awal dan akhir menyebabkan paragraf tersebut berjajar ke sebelah kanan. Lalu pada baris ke-53 terdapat hyperlink. Pada baris ke-60 dan 61 terdapat perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih file untuk diikuti dengan save as. Lalu, setelah itu masukkanlah nama file tersebut. Setelah memasukkan nama file, jenis file yang dipilih haruslah all file dengan pengodean ANSI. Lalu melihat halaman web. Langkah-langkah untuk melihat halaman web, pertama kita harus membuka browser web terlebih dahulu. Setelah itu, buka perintah file diikuti dengan subperintah open. Selanjutnya, ketikkan nama file yang akan dibuka. Setelah itu, klik OK dan halaman web akan terbuka. Lalu kelebihan dan kelemahan Notepad. Kelebihan Notepad sendiri ada kode yang dibuat pada Notepad efisien. Lalu dengan adanya Notepad, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Lalu untuk kelemahan Notepad sendiri, kita diharuskan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode karena hal tersebut sangat mempengaruhi Notepad. Lalu pengodean pada Notepad memakan waktu yang cukup lama. Proyek 4, formulir survei web HTML.
Bagian-bagian formulir contoh, baris ke-6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Perintah body dan form memberitahukan browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu pada baris ke-14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file nama dan email. Pada baris ke-23 dan sampai 26 menampilkan pilihan untuk menampilkan kelas. Lalu pada baris ke-29 dan 30, kita membuat kotak cek. Pada masing-masing baris, membuat filenya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Pada baris ke-33 sampai 38, memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Pada baris ke-42, terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Pada baris ke-45, terdapat perintah submit. Lalu pada baris ke-46, terdapat perintah reset. Menyimpan contoh. Kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan awal pada Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file txt akan otomatis ditambahkan ke nama file. Padahal browser tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks tersebut. Cara untuk menyimpannya yang pertama adalah memasukkan nama file seperti speaker HTML. Setelah itu, file yang dipilih haruslah all files, dan pengodean haruslah di-set ke ANSI. Jika tidak, maka halaman web tidak akan bekerja dan eksistensi txt akan ditambahkan pada file. Lalu melihat halaman web. Untuk melihat halaman web dapat bekerja dengan baik atau tidak, maka kita diperlukan untuk meninjaunya terlebih dahulu. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuka halaman web. Yang pertama, kita tidak perlu menutup program Notepad. Lalu, bukalah file dengan diikuti sub perintah open. Ketika nama file yang akan dibuka, setelah itu, klik tombol OK, maka halaman web akan muncul. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.